welcome to the Talk of the Player Models. Lu gak apa-apa bro? Aman. Lu udah telat banget. Ya mending lah daripada nggak datang. Oke, halo semuanya, halo pendengar. Selamat datang di Talk of the Player Models. Nah, ini adalah podcast di mana kita itu obrol-obrol santai, tapi kita itu direpresentasikan oleh avatar-avatar yang dipilih di Steam Community Workshop untuk Getting Smart. Nah, kita di sini kedatangan dua orang ya. Ada dua orang, salah satunya itu Bianca Luka, namanya tadi di intro, dan juga Iman Suhartanto. Boleh deh, siapa dulu mau perkenalan? Halo, Iman. Yowis, Iman Gua perkenalan Iman. dulu. Oke, cerita Iya. dikit dong. Gue sambil kerja gak apa-apa lah ya. Oh iya. Iya, lo kenalin nama gue Iman. Umur gue tuh sekarang 27 tahun. Terus pekerjaan gue itu lagi sibuk skripsi dan lagi kerja juga di salah satu perusahaan media gitu. Mantap, Yowis. Semoga Terus, sukses, Man. Iya. Ada Bianca juga nih. Coba Halo Bianca. semuanya. Halo, nama gue Bianca, umur gue 20 tahun, sebentar lagi 21. Gue mahasiswi dan gue juga singer-songwriter. Jadi seru ya, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang musik. Gitu aja sih tentang gue. Mantap. Nanti di-share lah link Spotify musik lo. Boleh. Iya kan kita bahas-bahas musik nih. Yang aku nih baru-baru ini penasaran banget. Kenapa sih orang itu suka dengerin musik, khususnya kayak ada yang sukanya genre ini, ada yang sukanya genre satu lagi. Nah coba deh, kita ambil perspektif sang musisi dulu deh, Bianca. Lo biasanya suka dengerin genre apa nih? Jadi gue dari dulu itu selalu terpaku sama genre folk music. Gue sangat suka dan hampir obses sih sama genre itu lebih dari genre-genre lainnya karena it's the genre yang gue bisa enjoy dengerinnya. Itu juga sangat mempengaruhi musik gue sekarang. Jadi lagu-lagu yang gue tulis kebanyakan itu terbangun dari inspirasi yang gue temuin di genre folk juga gitu. Jadi definitely genre folk menjadi genre yang paling influential yang pernah gue dengerin sih. Apa sih yang membuat genre folk tuh spesial buat lo? Yang bikin genre folk itu spesial buat gue itu bagaimana penyampaian musiknya. Ini terlepas dari pesan lagunya ya, tapi dari secara musically bisa menyentuh people's emotions. Menurut gue itu sebuah hal yang sangat-sangat keren dan apa ya? Iya sih, it's just very heartwarming dan juga special gitu sih. Gue mau ngomong nih, gue mau nanya silakan. dong. Bianca, lu tuh kalau gue rasa kenapa milih genrenya ini mungkin lu ada ini kali ya, mungkin zaman dulu lu tuh kayak ada hal yang membekas gitu di lo, terus jadi kayak lu memilih lagu ini. Iya nggak sih? Apa enggak? Apa perasaan gue aja? Ya, ketahuan nih. Iya kan? Karena kayak gue Itu pikir-pikir nih, kayak gue pikir orang-orang yang milih genre tertentu awalnya tuh bisa masuk ke genre itu mungkin dari perasaan asli lo tuh kebawa sama tuh
genre sih. Iya nggak sih? Bener guys, itu bener banget. Kenapa gue bisa stuck sama genre folk itu memang karena ada beberapa masa-masa lalu yang membekas, tapi itulah salah satu fungsi musik juga yang berlaku, yang sukses gitu loh. Maksudnya ya bagaimana gue bisa melewati semua Yang masa-masa itu dengan musik gitu kan. iya. Jadi bener kok. Yang ngebawa lu sampai sekarang, yang ngebawa sampai lu sekarang inilah ya. Iya betul Sukses sekali. di dunia musik. Aduh, Bener banget makasih loh. sukses. Tawan kan. Man, Kalau Tahu nih. sekarang lu iya, deh. kalau lu iya gua kenapa tuh? Lu biasanya dengerin genre apa nih? Kalau gue genre tuh sebenarnya apa aja ya. Cuman yang gue suka tuh kayak misalkan post-punk atau Typical The kayak Smiths ya? melo-melo gitu lah. Kalau post-punk Iya ya? pokoknya melo-melo yang jadul-jadul segala Nice. macem gitu-gitu lah. Sebenarnya tergantung mood gue sih gitu loh. Jadi kayak pengen dengerin ini, gue lagi pengen dengerin ini. Semua lagu pun, semua musik gue masuk gitu. Jadi kayak misalnya ada orang denger musik ini, gue enjoy aja segala macem. Dan kadang suka ke bawah sih sama perasaan gitu sih. Mantap. Ya wajar gak sih, kayak manusiawi gak sih kayak lu dengerin satu musik yang mungkin lu sendiri mungkin bilang kayak gak suka gue sama kayak lagu ini, tapi giliran lu denger lu galau juga ya. Relatable. Ya gak sih, bener gak sih Bianca? Bener. Setuju banget. Iya kan, jadi kayak menurut gue patokan orang itu nggak bisa dipatok, genre gue ini, genre gue itu. Tapi alah, giliran lo dengerin lagu yang melo-melo, lo juga galau-galau juga gitu. Itu sih kalau perspektif Tapi dari gue sih. Gue ini sih lumayan jealous karena gue malah salah satu orang yang gak bisa enjoy semua genre musik. Kayak gue tuh suka iri sendiri gitu loh kalau orang-orang suka bilang kayak gue masuk aja sama semua musik, kayak gue bisa enjoy, kayak I wish gue bisa kayak gitu. Kayak jatuhnya gue tuh selektif banget sama lagu-lagu yang gue dengerin gitu loh. Dan terkadang genre yang gue dengerin tuh emang suka nabrak. Kayak gue suka folk tadi, gue juga suka genre ini, genre itu. Tapi iya sih, I wish gue bisa menjadi pendengar yang kayak ya udah umum aja gitu. Relate sama semua genre gitu ya. Iya, karena itu salah satu hal yang bikin gue susah banget interact sama orang lain kalau bahas musik, karena gue nggak relate dengerin lagu sama mereka. Jadi kayak kadang kalau orang ngajak gue ngobrol tentang musik tuh gue kayak bingung gitu loh. Kayak aduh bahas gimana ya gitu sih. Iya, bener sih. Ya balik lagi sih. Tapi kan itu selera masing-masing lah ya. Jadi nggak bisa orang lain kayak nuntut kita, lu harus dengerin ini juga, lu harus ini. Tapi kan balik lagi ke kita nggak sih? Bener banget. Mungkin ya kalau yang lu harus dengerin ini lebih kayak suggestion gitu loh. Lebih kayak saran, lu harus cobain dulu deh. Kayak gitu. Itu yang aku pandangin ya. Karena jujur aneh itu tipikal orang yang kayak gitu loh. Yang suka, coba nih dengerin musik genre ini. Coba nih dengerin musik dari sini. Coba Raihan sharing dong. Iya. Apa? Kita tuh kepo juga nih sama lo nih, kayak gimana kalau dari perspektif lu tuh kayak gimana nih? Jujur kan nih, aneh itu cuma nggak suka musik pop, beneran. Musik pop sama EDM, selain itu demen. Dan musik aneh itu bisa dibilang very wide in musical knowledge. Jadi musik Rusia tahun 80-an tuh post-punk 90-an, 80-an Rusia aneh tahu. Lagu Turki 70-an tahu. Lagu yang ada di Sahara Afrika, mantap gitarnya. Nah, salah satunya itu salah satu hidden gem dari African Sahara ini ada namanya Desert Blues. Dan ini gila. Ini kalau gue perhatiin lu ini juga ya, lebih luas nih kayak ini. Wah, selera musik lu. Ya bisa dibilang sih. Kayaknya kelamaan ya di internet, sampai kenalan sama orang di internet, mereka saranin musik dari beragam negara. Jadi ini tahu nih. I think itu yang salah satu jadi hal yang hebat juga iya sih. Ya kan? Bener. Musik bisa mempengaruhi society itu satu, dan kedua bisa gabungin orang-orang. Betul. Gitu loh, bahas musik, tapi bisa bahas musik ya kan? Jadi relasinya kemana-mana nggak sih? Whole society. Iya, exactly. I think that's the cool thing. Gitu. Jadi kayak lanjutkan Raihan. Wah, mau dilanjutkan ya. Oke nih. Ya, jadi salah satunya nih, kalau dari Afrika ada satu namanya Mdu Mukhtar. Nah, ini gitarnya mantap deh. Pengaruh musik di society.
menurut gue ya kita pasti harusnya udah gak kaget lah ya, karena emang musik itu emang udah se-influential itu dari zaman kapan, mau itu dari era-era The Beatles kayak ataupun sekarang era-eranya hip hop dan juga pop music. Gue sangat berharap besar terhadap keberlanjutan musik sih di masa depan, karena beberapa genre menurut gue harus dijaga juga, kayak misalkan classical music. I hope itu nggak akan mati, karena mau gimana pun juga itu musik itu semua musik itu berawal dari classical music, right? Jadi gue sangat berharap di masa depan itu masih dilanjutkan dan dilestarikan juga. Gitu sih. Menurut kalian gimana? Bener sih, gue setuju sih, itu yang harus dijaga. Dan kayak menurut gue apalagi sekarang musik itu makin aneh gak sih, aliran dan segala macamnya. Maksud gue oke, zaman dulu itu yang kita denger zaman era-era 70-an segala macam, kayak istilah psychedelic, karena kan makin aneh-aneh gitu loh, kayak Indonesia nih gitu. Kalau psychedelic Indonesia aja tuh menurut gue nggak terlalu terekspos segala macem gitu. Itu menurut gue pengen banget kayak genre-genrenya mereka nih psychedelic Indonesia bisa juga berkancah di luar negeri gitu nggak sih? Karena nggak terlalu banyak gitu untuk kayak genre-genre kayak gitu. Tapi lo merasa nggak beberapa genre ini memang nggak sepopuler mainstream genre yang sekarang, tapi at the same time ada kesenangan tersendiri di saat lo menjadi salah satu bagian pendengar yang segmented. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh. Genre-genre ini tuh yang gue gitu lagi, low key gitu kan? Iya kan? Gue gitu lagi. Aneh ngerasa banget. Gue gitu kadang lu gini gak sih, misalkan kok orang lain bisa denger juga ya gitu, gue pengen, nggak tahu sih ini idealis gue aja, sebenarnya nggak boleh, cuma kayak kadang kayak yang denger harusnya cuma gue doang deh, tapi ternyata orang lain juga denger. Gue pengennya gue pengennya gue doang yang denger, kenapa orang lain juga denger ternyata gitu. Tapi nggak boleh gitu sebenarnya kan. Gini gak sih, karena biasanya lagu-lagu yang akhirnya jadi populer banget atau mungkin jadi tren tuh jadi kayak apa ya, estetikanya tuh rada hilang gak sih sebenarnya? Benar. Estetika Itu dia yang kita takutin. Itu hilang. Iya, kan? contoh gini nih. TikTok sekarang kayak, maksud gue dengerin lagu-lagu 70s, 80s gitu kan, 90s segala macem yang kayak gue denger gitu kan dari dulu, dari zaman gue masih kecil, karena keluarga gue dengerin kayak gitu. Tapi tiba-tiba di TikTok banyak dan dipakai buat konten-konten kayak gitu, gue rada gimana lagi gitu. Gue nggak setuju. Gue kalau gue personal diri gue nggak setuju sih gitu, kayak kenapa dia harus dipakai di kontennya TikTok gitu lagi. Kayak udah gitu kontennya kalau yang bermutu sih oke gitu, cuma kalau nggak bermutu jadi kayak aduh sayang banget lagunya gitu. Tapi nggak tahu sih menurut kalian gimana sih? Gue setuju, karena kembali lagi sama yang gue bilang tadi, kalau misalkan musik jadi tren apa segala macam, itu kadang esensi dan juga estetikanya hilang. Karena salah satu contoh gue, ada artis terfavorit gue yang ya udah nih lagunya tuh bener-bener jadi tren TikTok yang viral banget, tapi yang sama yang lo bilang, mereka bikin konten-konten yang gak bermutu, jadi kayak hilang banget feel-nya dan juga iya apa sih, ya, jadi ngerusak gitu. Iya benar. Jadi siapa nih artisnya, Bi? Siapa nih artisnya? Artisnya Tom Rosenthal. Dan kenapa gue bilang dia itu artis favorit gue, karena gue menemukan genre folk ini asalnya dari dia. Jadi dia udah, aduh gimana ya, gue merasa gue sangat berhutang sama dia, karena dia yang mengenalkan gue ke genre folk, dan juga dia yang musik-musik dia berpengaruh banget dari gue SMP bahkan. So yeah. Bahas dong, coba artis-artis favorit kalian siapa? Gue kepo deh, bentar boleh nggak? Kayak Sila. Backgroundnya si Bianca, lu nih sebenarnya ini ya, apa namanya, emang lu tuh musisi ya? Iya, gue iya nggak sih? Waktu kecil les klasik piano, kayak waktu itu 5 tahun, tapi gue nggak berkembang di belajar piano, jadi kayak ganti jadi pop piano gitu, terus lama-lama jadi kayak les nyanyi, terus itu sih lama-lama jadi penyanyi, dan sampai sekarang masih juga. Pantas genre lu, soalnya gue perhatiin kayak asik-asik juga sih. Aduh, terima kasih loh. Malu. Siapa tahu bisa sharing playlist Spotify ya kan. Boleh. Itu by the way gue suka banget deh konsep share playlist orang-orang, parah. karena kayak itu menyebarkan musical taste. Jadi nggak, gue kadang suka bosan gitu loh bikin playlist, butuh waktu gitu, terus kayak aduh gue bosan nih dengan playlist yang udah, cuman kayak pengen lagi yang beda gitu, cuman waktunya itu nggak ada gitu, karena kan bikin playlist effort juga loh bikin playlist. Iya, effort, pengennya gue
nggak cuma 5 lagu, 2 lagu, 10 lagu, gue pengen langsung banyak. Terus habis itu kayak oldie gue selalu pakai gitu loh, misalnya ke kantor, ke ini gitu, dengan something new, dengan sesuatu yang baru gitu loh. I see. Tapi gue pengen tahu deh, menurut kalian playlist orang nih ngaruh nggak sama orangnya sendiri, sama karakter orangnya? Karena menurut gue ada ngaruhnya. Ngaruh banget. Coba dari deh. gaya Gimana tuh? personality, Gue pengen tahu. dari gaya personality, gaya berbicaranya, terus kayak fashionnya dia, segala macem, kayak itu ngebawa banget personal dia dari segi musiknya sih. Iya banget, gue juga setuju banget sih. Mungkin Kayak kalau ke playlist itu lebih bagaimana dia itu bikin playlist. Kalau aneh sendiri ya, bikin playlist itu satu playlist harus ada vibe tertentu atau genre tertentu. Ada playlist jazz dan itu aku urutkan mana yang beatnya pas untuk musik berikutnya, mana yang beatnya pas, note-nya pas untuk musik berikutnya. Atau misalnya lagi sedih nih, itu aku sempat bikin playlist waktu aku kangen banget sama gebetanku. Aku bikin urutan mana ya lagu yang Jadi relate. curhat nih. Ya, pokoknya nih kalau coba deh aku share screen nanti kalian lihat sendiri deh sama Spotify-ku. Kayak ini Night Chill Out at nah, the kasihan Shore. nih para listener nggak bisa lihat nih. Iya, bisa diedit lah dengan kekuatan editing. Ini kasihan. Kayak Kan pengen misalnya tahu ini nih. Night Chill Out at the Shore. Nah ini salah satu playlist yang ku buat. Itu vibes-nya harus gitar elektronik, tapi elektroniknya itu yang rada akustik gitu loh, ngerti nggak sih kayak? Ini elektroniknya Electronic City bukan nih? Bisa dibilang Electronic City ya. Atau salah satu contohnya tuh kalau di musik kayak gini, Pima Blue, Sebastian Roca. Nah kalian denger nih suaranya. Ini istilah gaya suaranya itu crooner. Nah coba kita cek playlist lain. Yas Marina ini vibes-nya harus yang elektronik down tempo, tapi ngerada ngepop. Sedangkan ada nih yang down tempo banget. Kalau gue ya palingan gitu-gitu aja sih. Musik-musik yang gue dengerin ya kalau folk kayak Bon Iver, gue suka banget. Belakangan ini lagi dengerin banget album folklore-nya Taylor Swift, menurut gue oke juga. Selain folk, pengen gue dengerinnya shoegazing. Suka banget gue genre shoegazing. Dan juga alternative rock sih palingan. Kayak gue suka banget zaman-zamannya Paramore yang dulu. Kayak albumnya Paramore yang ada Ignorance atau enggak Decode. Tuh gue sering banget dengerin. Hampir setiap hari kayak gue dengerin. Kita satu topik lagi deh. Menurut kalian nih ada nggak sih hidden gem atau musik-musik yang hidden gem musik itu kayak misalnya ada genre yang nggak banyak yang tahu tapi lu berharap banyak yang tahu. Mulai dari aku dulu ya. Contohnya Sahara Blues dari kalian denger ini. Nah ini yang bikin spesial tuh lu ngerasa kayak kok gue rada kenal ya sama ini suara karena pernah denger mungkin blues atau jazz tapi ada uniknya itu loh kayak ketukan drumnya kayak afrobeat dan semacam gitu lu jadi tahu kalau menurutku ya dari genre musik ini itu oh ini dia akar-akar dari jazz dan blues yang dimainkan di Amerika sekarang itu ya salah satunya. Iya. Kalau gue, hidden gem gue itu band lokal, mereka dua sih, band Scholar. Mereka kayak synth rock gitu. Menarik. Menurut gue inget banget sih pertama kali dengerin mereka itu secara live tuh di acara pensi sekolah gue. Dan awal-awal sih gue dengerin kayak apaan nih, genrenya kok aneh ya, kayak rock music tapi karena itu live bener-bener rasanya kayak yang nyanyi itu kayak kesurupan gitu loh. Kayak awalnya gue takut tapi di saat gue dengerin sekarang gue jauh lebih bisa mengagumi karyanya mereka sih. Dan menurut gue mereka berhak untuk ada di posisi hidden gem karena kembali lagi hidden gem stands for ya hidden gem yang belum ditemukan, yang sembunyi. Iya. Dan menurut gue kenapa mereka layak jadi hidden gem ya karena patut sih mereka jadi band yang dicari dan yang kayak karena rewardnya adalah yang mereka band yang oke banget. I see. Kalau Iman ada nggak nih yang lo tahu
Kalau gue ada sih satu lagu yang kayak menurut gue rada absurd gitu sih. Namanya tuh Boy Harser gitu. Post punk bagus tuh. Tahu Lu kok. tau ya? Tahu lah. Iya gak sih, kayak menurut gue kayak berbeda aja sih dari yang lain gitu. Kayak kalau lo dengerin, coba deh lo dengerin deh. Iya tahu. Bisa lo play dari lu nggak? Bisa. Itu gue suka banget sih gitu, kayak Hidden Gem gitu. Ya ini salah satu kesukaan dari salah satu musisi kesukaanku juga loh. Kayak semacam synth post punk gitu tak. Keren sih. Bener-bener vibe-nya tuh kayak Eropa nggak sih? Kayak di Ngerti. train alley Eropa Ngerti. atau nggak scene Iya. kayak gitu. Coba yang LA deh, coba tadi. Apa? Boy Harsher. Sudah, makasih banget Agas atas masukan-masukan kalian tentang musik nih. Nih kita jadi lebih insightful loh dan lebih nge-relate sama satu sama lain terhadap ini ternyata ada feeling yang sama terhadap musik yang hidden gem gitu. Kita nggak mau orang tahu karena kita nggak mau influence populer merusakinya. Iya, benar. Ya, jadi makasih banget YouTube Player Models, Bianca Luka dan Iman Suhartanto. Thank you so Terima much. Thank you. kasih. Iya, dan Thank you. that's the end of the podcast. Semoga kalian Yes. menikmatinya dan mendapatkan sesuatu dari pembahasan kami. Have a good day. I guess Siapa that's tahu all. bisa tukar-tukaran playlist ya. Yoi. Ya kan? Nah, biar makin luas dia tuh Wis, boleh. musikan kita. Mantap Ya dah. kan? Oke, sekalian udah. keluar sekalian. Kalian keluar. Thank you.